tempat kami berharap. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kami. Biarlah pagi hari ini kami buka hati sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Berkatalah kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami siap diberkati, kami siap diajar, kami siap dididik firman Tuhan. Ketika kami menghadapi masalah, ketika kami menghadapi goncangan dalam dunia, mungkin itu akan menjatuhkan iman kami. Tetapi pagi hari ini kami mau berkata firman Tuhan, pelita bagi kehidupan kami. Firman Tuhan ya dan amin, yang sanggup menuntun kami hidup di dalam kebenaran, supaya kami menerima kerajaan surga. Kami percaya itu terjadi di dalam dunia ini, terjadi di dalam bumi ini, dan kami terus dan terus akan menikmati sukacita Tuhan dalam perjalanan hidup kami, langkah demi langkah, hari demi hari, ada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengurapi setiap kami dengan urapan-Mu Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, tetapi biarlah pengurapan Tuhan turun atas setiap kami. Hikmat Tuhan untuk kami mengerti yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami mengucap syukur, dan kami siap diberkati. Katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat pelayan kita pagi ini bisa membawa kepada setiap kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya dalam bulan-bulan ini ke depan, saya akan terus membawa kepada lanjutan dari firman Tuhan, ya, yaitu membangun manusia roh. Membangun manusia roh itu dimulai dari kita. Amin. Ya, membangun manusia roh itu dimulai dari kita. Kita berkomunitas, ketika kita membangun roh akan terjadi satu persekutuan yang indah. Jadi membangun manusia roh dimulai dari kita. Saudara bisa mengikuti khotbah kemarin pagi, saya membawakan tentang manusia roh. Dan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ya, saudara siap ya. Membangun roh, manusia roh, yaitu dimulai dari saya. Ya. Yuk bisa katakan pada dirimu sendiri, membangun manusia roh dimulai dari saya. Yuk, 1, 2, 3. Membangun manusia roh dimulai dari saya. Dimulai dari saya. Pribadi lepas pribadi. Ya, supaya keluargamu, supaya hubunganmu dengan suami istri, atau hubunganmu dengan anak-anak, orang tua, anak-anak dengan orang tua, itu akan terjalin satu hubungan yang indah, di mana manusia roh itu dibangun. Ya, jadi memulai membangun manusia roh dimulai dari setiap kita masing-masing. Yuk kita akan buka di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Yuk kita akan bangkit berdiri, kita akan baca ini sungguh-sungguh supaya kita dapat mengerti benar apa yang menjadi kehendak Tuhan pada pagi hari ini bagi setiap kita. Yuk. Membangun manusia roh yang kuat.
temanya gitu ya. Ya, 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Ya. Ayat 16, 17 dan 18. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi di dalam diri kita manusia itu ada 2. Satu dikatakan tadi ayat yang ke-16, kita ya ayat 16 katakan ya, kita ada manusia ya, setiap pribadi ada 2 manusia, yaitu manusia lahiriah dan manusia batiniah. Manusia lahiriah ini adalah tubuh kita ini loh ya, jasmani kita ini. Dan manusia batiniah yaitu yang tidak kelihatan, yaitu roh kita. Nah, ini kita manusia roh, tapi kita juga manusia lahiriah. Kenapa saya tadi katakan dimulai dari setiap kita? Karena membangun manusia roh yaitu dimulai dari tiap pribadi. Karena kita punya lahiriah, manusia lahiriah dan manusia batiniah. Tadi dikatakan ayat yang ke-18 bahwa manusia lahiriah itu adalah yang kelihatan. Ya, yang kelihatan adalah tubuh kita. Ini kelihatan. Panca indera, ya ini kelihatan. Ada 5 panca indera ya. Itu sesuatu yang bisa dilihat. Tetapi kita juga punya manusia batiniah, yaitu manusia roh yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan dikatakan ayat yang ke-18. Sedangkan yang tak kelihatan itu adalah kekal, yaitu manusia rohani kita. Jadi saya percaya bahwa setiap kita, ketika kita membangun manusia roh kita yang dari dalam, itu akan menjadi pengaruh dari roh orang-orang di sekitar kita. Atau dari setiap kita pribadi. Ketika kita membangun manusia roh, maka apa yang keluar itu akan terpengaruh dari yang dari dalam. Amin. Mungkin belum ya. Kita ini manusia roh. Amin. Di dalam diri kita ini ada manusia lahiriah dan manusia batiniah. Ya. Manusia lahiriah itu yang bisa dilihat. Ini loh tubuh kita, jasmani kita, ini yang kelihatan. Tetapi yang tidak kelihatan itu akan membawa kepada kehidupan yang kekal dari diri kita masing-masing.
Makanya dari pagi ini saya akan memberikan tema bagaimana membangun manusia roh yang kuat. Karena ini penting di dalam kehidupan setiap pribadi lepas pribadi. Saya akan memberikan contoh beberapa tokoh di dalam Perjanjian Lama. Saya akan membawa 2 tokoh saja di dalam Perjanjian Lama. Bagaimana ia membangun manusia roh penting dalam hidupnya daripada membangun lahiriah. Ya. Manusia lahiriah ini memang perlu dibangun, kata Rasul Paulus ketika ia berhadapan dengan jemaat yang ada di Korintus, karena sedang menghadapi berbagai macam penolakan. Ya. Ibadah ada yang nolak, yang sudah ibadah yang keluar tidak mendapatkan apa-apa dalam hal kerohanian yang tidak mau bertumbuh, yang seperti itu. Ya, makanya Rasul Paulus mengatakan penting di dalam diri kita ini ada manusia lahiriah. Manusia lahiriah kita pun kita perlu bangun. Ya, kita perlu bangun. Tetapi lebih penting membangun manusia batiniah kita. Karena itu yang tidak kelihatan akan membawa kepada kekekalan. Amin. Ya, saya berikan contoh. 1 tokoh, ada 2 tokoh ya. Simson. Mungkin kita tahu Simson. Simson itu orang yang kuat. Ya, ia lahir. Dan Simson ini dalam pertumbuhannya menjadi anak yang bayi, lalu mulai besar. Tuhan itu menyertai Simson luar biasa. Simson itu menjadi orang yang sangat kuat. Dikatakan dalam firman Tuhan, nanti saudara akan baca ya di Hakim-Hakim 13, 14, 15 di situ ya. Simson itu orang yang sangat kuat. Ketika Simson berjalan, tiba-tiba ada singa yang datang kepada kepada Simson dengan auman. Auman itu artinya satu hal yang sangat menakutkan, yang pastinya akan membunuh orang yang dijumpai. Tetapi Simson dikatakan dalam firman Tuhan, dia bisa mentabik-tabik singa. Saudara bisa bayangkan. Dikatakan dalam firman Tuhan, ketika Simson ini mentabik-tabik singa, seperti ia mentabik-tabik anak kambing. Saudara, kemarin siapa yang lihat kambing dipotong? Ya, dipotong pakai peso. Ini mentabik-tabik berarti apa, saudara? Dia berjalan menghampiri sebelum menerkam. Sudah dipegang dengan tangannya, lalu ditabik-tabik, gitu ya. Seperti dikatakan dalam firman Tuhan, seperti mentabik-tabik anak kambing. Wah, gampang banget. Gak ada takut. Gak ada teriakan, tapi dia sanggup mentabik singa. Itu satu hal yang luar biasa. Itu orang yang kuat, dikatakan dalam firman Tuhan. Saudara pernah mentabik-tabik yang kecil? Kucing? Tidak pernah. Belum pernah ya. Tetapi Simson ini mentabik-tabik singa. Ya, dia orang yang kuat. Lalu dikatakan lagi ya di dalam Hakim-Hakim, Simson itu menangkap 300 ekor serigala. Saudara tahu serigala? Ya, serigala itu babi hutan kalau ini. Ya, 300 serigala ditulis di dalam firman Tuhan. Dia bisa menangkap 300 serigala. Bisa bayangin ya. Dan cara dia ketika ia memerangi
orang-orang Filistin yang membenci kepada orang-orang Israel. Itu tiap dua serigala itu ekornya itu ditali jadi satu. Jadi dua ditali jadi satu lalu dikasih api. Sehingga serigala itu lari masuk ke gandum-gandum orang Filistin. Serigala itu kan cepatnya kalau lari. Bayangin dah 300 bisa nangkep serigala 300 ekor. Lalu dua-dua itu diikat ekornya, lalu dibakar. Dan serigala itu masuk ke lumbung-lumbung gandum orang-orang Filistin. Dan saat itu terjadi kebakaran besar. Hanya Simson yang menang. Orang Filistin kebingungan. Siapa dia? Oh, itu orang yang bernama Simson. Orang yang kuat. Saudara. Lalu Simson juga dikatakan. Simson itu juga membunuh 1000 orang Filistin. Nah, 1000 orang Filistin, bayangin 100 aja udah banyak. Ini Simson itu membunuh 1000 orang Filistin dengan apa? Dengan tulang rahang keledai. Ya. Saya coba belajar kenapa ya kok bisa tulang rahang keledai bisa mematikan orang. Saya percaya karena firman Tuhan, Roh Allah dia ada di dalam Simson. Sehingga kekuatannya luar biasa. Saudara bisa bayangin ya. Dengan tulang caranya gimana saya nggak mudeng. Saya coba pelajari dalam. Tapi di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa 1000 orang Filistin dibunuh dengan tulang rahang kuda. Orang yang kuat. Karena Roh Allah ada di dalam diri Simson. Dan saat akhir hidup Simson itu membunuh 3000 orang Filistin. Luar biasa. Saya baca itu asik karena saya katakan ini, ayo anak-anak ini baca ya, anak-anak sekolah minggu, mungkin orang tua kita setiap kita baca itu firman Tuhan supaya kita mengerti dengan benar kehidupan orang-orang yang menjadi teladan, yang membawa kita, ngajar kita supaya kita tetap punya iman yang kuat dan membangun manusia roh kita. Ketika Simson itu menjadi orang yang kuat, tapi satu saat Simson itu jatuh di dalam rayu perempuan Filistin. Jatuh di dalam rayuan. Ini bahaya ya. Rayuan-rayuan orang Filistin ini bahaya. Kenapa? Dan Simson dibuat buta, dicukil kedua matanya oleh perempuan. Dan Simson digunduli, dijadikan bahan olok-olokan, ditonton oleh orang-orang Filistin karena Simson jatuh ke dalam rayuan perempuan. Kenapa bisa jatuh? Karena Simson tidak membangun rohnya dari dalam. Perlu dibangun. Dan Simson pada akhir hidupnya sangat tragis. Orang yang kuat bisa jatuh. Makanya perlu kita membangun manusia roh kita yang dari dalam kita ini, yang tidak kelihatan. Rasul Paulus tadi katakan dalam firman Tuhan, yang tidak kelihatan ini, manusia batiniah
yuk kita bangun. Nah, supaya kita kuat di dalam menghadapi cobaan, goncangan dalam dunia ini. Nah, perlu dibangun setiap hari. Haleluya. Tetapi satu tokoh, yaitu Yusuf. Ketika Yusuf ada di perjalanan hidupnya dan Yusuf dibuang oleh kakak-kakaknya, Yusuf dia tetap disertai Tuhan. Dan sampailah Yusuf dia kerja di istana. Dia diberi kepercayaan ada bekerja di dalam istana Raja Firaun. Dan sangat dekat dengan istri Potifar. Satu hari, istri Potifar ini merayu Yusuf. Berhari-hari dia merayu, cari pandang kepada Yusuf. Tetapi dikatakan dalam Kejadian 39, coba buka ya. Kejadian 39 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Yusuf, ia berkata, bagaimana mungkin aku berbuat jahat di hadapan Tuhan? Ya, di dalam Kejadian pasal 39 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Dikatakan demikian. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya. Ayat yang ke-8 dulu. Ayat yang ke-8 ya. Dikatakan tetapi Yusuf menolak. Ayat yang ke-7. Nah, yang ke-7. Selang beberapa waktu istri tuannya yaitu Potifar memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di dalam rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada sama dengan istri Potifar. Ya. Dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Nah, Yusuf berkata demikian. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah, kata Yusuf. Ketika Yusuf mulai digoda oleh istri Potifar. Satu kunci manusia roh ketika dibangun dari dalam diri Yusuf. Dia berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar dan berbuat dosa terhadap Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yusuf menang atas cobaan. Yusuf menang atas godaan. Dunia ini begitu jahat. Ya, dunia ini begitu jahat. Kalau kita lihat di medsos, begitu mempengaruhi orang-orang. Semua orang dipengaruhi ketika kita mulai masuk atau kita nonton atau kita mengikuti saja, mengikuti politiknya. Jadi apapun dalam dunia ini bisa dibuat seolah-olah itu baik, seolah-olah itu benar, tetapi itu tidak benar. Seolah-olah itu menarik, tetapi bagi orang yang memiliki manusia roh yang dari dalam, saudara akan punya hikmat yang dari Tuhan. Akan ditunjukkan. Ya, saya memberi contoh kepada kita pada pagi hari ini Simpson yang kuat, perkasa. Mungkin tidak ada di dunia ini. Ya, sampai saat ini mungkin nggak ada.
Karena apa? Bisa menangkap 300 serigala. Hanya satu, Simpson. Dan dia mempunyai satu kekuatan ketika ia ingin menghancurkan musuh, bukan dengan pedang. Lumbung makanan gandum yang disediakan dibakar habis. Itu aja sudah orang-orang Filistin sudah mulai ketakutan yang luar biasa. Mungkin dengan emosi ingin menyerang yang namanya Simpson. Tetapi ketika Simpson jatuh, dia tidak membangun manusia roh. Dia terbujuk oleh rayuan. Makanya dunia ini, hati-hati dengan dunia. Makanya dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar kehidupan. Waspada terhadap apa? Terhadap kejahatan yang akan mempengaruhi hati. Mulai dari hati yang gak beres, apapun yang dikerjakan akan menjadi tidak beres. Yang akan menjadi pengaruh-pengaruh yang jahat dan menyakitkan. Yuk, kita akan bangun. Bagaimana kita akan bangun manusia roh kita? Satu, saudara percaya bahwa saudara sudah ditebus dosa oleh Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib. Sudah bersih hatimu. Tetapi ketika engkau masih ada di dalam dunia, engkau tidak bisa lepas dari dosa. Tetapi yang membelenggu engkau dilepaskan. Dan engkau menjadi ciptaan baru, kata Tuhan, kata firman Tuhan. Yang lama itu sudah berlalu, sudah ditinggal. Jadi jangan kembali kepada yang lama. Tetapi engkau sudah diberi hati yang baru. Hidup di dalam hati yang baru. Nah, saya percaya setiap kita, kalau kita mau membangun manusia roh kita sadar siapakah setiap kita. Setiap hari ada di doa pagi, berdoa Bapa kami. Ya, setiap hari bilang, Tuhan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada setiap kami. Setiap hari berdoa. Minta ampun, kita juga jangan membuat dendam orang lain. Kita minta ampun, tetapi juga Tuhan mau ampuni setiap kita supaya kita bisa berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Mengampuni orang yang artinya apa? Kita tidak ada dendam, tidak ada sakit hati yang kita simpan. Kita membangun manusia roh kita dengan doa. Yang kedua, dengan disiplin rohani. Disiplin rohani itu apa sih? Kalau dikatakan dalam firman Tuhan bahwa bangun engkau dalam ibadah. Yuk, saya akan berikan 2 ayat, ya, 1 ayat yang terakhir. Yuk, kita akan buka di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Katakan gini, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak wajah Kristus. Ya, supaya kehidupan kita ini menjadi terang dimanapun kita berada, karena terang itu sudah hadir di dalam setiap kita, yang artinya kita jadi berkat. Amin. Ya, setiap kita memang sudah diselamatkan, tetapi bukan berarti manusia roh kita lalu sudah selamat lalu kuat, enggak. Ya, tapi dikatakan keselamatan itu pun harus dikerjakan.
dilakukan setiap hari. Kerjakan keselamatanmu dengan membangun kedisiplinan rohani, menghidupi manusia roh kita. Yaitu keselamatan itu karena kasih karunia Allah dan anugerah Allah bagi saudara dan saya. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi itu anugerah dari Allah, yaitu dari kasih karunia Allah yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Jadi mari kita kerjakan, ya, kerjakan keselamatan itu. Kita sudah hidup di dalam terangnya Kristus. Puji Tuhan. Latih diri kita. Yuk, ayat yang terakhir, 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Ya, dikatakan gini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Ini apa ini? Jauhi tahayul dan cerita nenek-nenek. Saya kemarin sempat ya jalan sama beberapa siapa ya saya lupa, atau dan kumpul beberapa orang-orang. Nah, di situ. Terus ada yang bilang gini, yuk punya anak-anak, jangan suka anak-anak gadis kita, jangan suka boleh duduk di depan pintu setiap jam 6 sampai malam. Nanti ora payu. Benar nggak itu? Itu orang dulu begitu. Ya, itu cerita-cerita dulu. Ini kan aneh ya. Oh, sampai sekarang masih suka gitu orang-orang tua. Nggak patut duduk di depan pintu. Supaya takut apa? Kalau di depan pintu kenapa? Orang mau lewat sungkan ya. Coba saudara duduk di situ. Siapa yang mau berani lewat, saudara? Bukan soal anak gadis. Orang akan sungkan. Pieto pada ada kursi po, gitu ya. Jangan apa cerita-cerita zaman dulu, cerita-cerita tahayul orang-orang tua. Saudara. Apalagi terus hakimnya orang nurut gini, kok itu tidak ada berkat. Oh, saudara, saya tolak dalam nama Yesus. Jadi wong kalem-kalem, nek kalem ki gampang diidak orang katanya. Saya bilang dalam nama Yesus. Itu urut orang dulu katanya, ya. Jadi, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu apa? Beribadah. Penting nih latihan. Saudara kalau mau kuat gotong apa ya? Berat 10 kilo, Saudara latihan dari berapa? Dari 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Kenapa saya lihat ibu-ibu ada yang bawa? Dari mana Bu? Dari beli beras. Wah, berhasil 5 kilo. Oh, gotong kanan kiri, tenang saja, bisa lari. Mesti latihan dari gotong 1 kilo, 2 kilo tiap hari, ya keluar masuk pasar. Pasti latihan. Tapi latihlah beribadah. Benar loh, beribadah ini perlu latihan, betul enggak? Ngerasain ya, dilatih untuk datang dalam ibadah. Ibadah ini bukan hanya di gereja, mungkin di KKA, mungkin di persekutuan
doa, mungkin di persekutuan komunitas, beribadah, apapun saudara. Itu latihan untuk saudara kumpul, ya. Jangan menjadi orang yang tidak mau latihan. Jasmani aja perlu dilatih kok, betul enggak? Ya, perlu untuk saudara kuat. Latihlah. Ya, saya percaya setiap orang yang mau berusaha mendisiplinkan rohani saudara akan membangun manusia roh saudara. Kalau saya bisa katakan, percuma S1, S2, S3, ada S4 enggak ya? Doktor, ada S4, tetapi hidupnya lalu korupsi misalnya. Wah, dipercaya uang jadi korupsi, ada di penjara, tahunan di penjara. Apa artinya? Ya. Tetapi orang yang kuat, yang tetap bisa membangun rohnya. Saudara mau S3, S4 sekalipun, mau jadi kayak saya S lilin. Tapi kalau kita mau membangun manusia roh kita, saudara, seperti Yusuf tadi, bagaimana aku dapat berbuat jahat di hadapan Tuhan? Karena apa? Berpegang kepada firman Tuhan. Tidak jatuh di dalam rayuan. Tidak jatuh di dalam cobaan. Tidak jatuh di dalam godaan. Haleluya. Saya percaya saudara dan saya diberkati pada pagi hari untuk kita bagaimana kita membangun manusia roh yang kuat. Disiplinkan rohani kita. Terus berdoa. Saudara perlu minta ampun supaya saudara setiap hari itu bisa sukacita. Ketemu orang damai di hati. Nah, kalau orang bisa bilang kamu tuh perlu sehat jasmani juga sehat rohani. Sehat jasmani juga sehat rohani. Itu yang Tuhan juga kehendaki. Karena Paulus pun dia berkata di hadapan orang-orang Korintus, jemaat di Korintus, untuk memang kita ini ada manusia lahiriah dan ada manusia batinnya. Manusia lahiriah itu yang kelihatan, tetapi manusia batinia itu yang membawa kekal. Perlu kita membangun manusia. Ya, Tuhan Yesus.